Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di negara kita itu kan banyak namanya wali, Ustaz. Ya. Apakah wali itu yang setara dengan nabi-nabi? Yang antum dengar wali ada berapa? Ada 9 ya. Wali itu ribuan ya. Bahkan di masjid ini, di Barata ini, di Celuduk ini ada wali. Mungkinkah? Mungkin sekali. Apa sih syarat jadi wali? Kata Allah ya, jangan kata si A, si B, si C. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan dia bertakwa. Beriman berarti tidak syirik. Dia betul-betul bertauhid, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Dan dia bertakwa. Apa bertakwa? Setiap malam sholat tahajud, setiap hari puasa Daud? Enggak. Belum sampai ke situ, asal dia melaksanakan perintah Allah yang wajib. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji kalau dia mampu. Jauh dari zina, khamr, judi, meninggalkan perintah Allah yang haram. Wali dia. Ya. Maka nggak ada kaidah wali itu harus bisa gelar sajadah di atas air misalnya, sholat di situ ya. Rakaat pertama bisa, rakaat kedua, rakaat terakhir nyemplung ada ilmunya hilang gitu. Nggak ada wali seperti itu. Bentar sholat di sini, bentar sholat di Mekah ya. Aneh-aneh seperti itu nggak ada. Cukup alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Maka ada seorang syekh ulama ditanya oleh jamaah, ya syekh, wali itu seperti apa? Wali itu seperti apa? Dijawab oleh syekh ini balik bertanya, engkau sholat 5 waktu? Sholat. Engkau puasa Ramadan? Iya. Engkau zakat haji ketika mampu? Iya. Engkau tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak membunuh? Iya. Anta wali. Engkau wali. Mudah jadi wali. Yang tidak mudah jadi ulama. Jadi ulama harus hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tahu tentang kaidah fikih, usul fikih, tahu mana nasih, mana mansuh, mana mutlak, mana muqayyad, mana am, mana khas. Tidak mudah. Hari ini kebalik. Jadi seolah wali itu lebih mulia, lebih baik, lebih berilmu dari ulama. Keliru. Orang-orang awam yang gak dikenal di masyarakat, dia menjadi wali karena memang taat kepada Allah, melaksanakan yang wajib, menjauhi yang haram. Bisa? Sangat bisa. Tapi jadi ulama sulit. Mesti belajar dari kecil. Gitu ya. Jadi wali itu bukan cuman 9 ya. Dan untuk menjadi wali tidak harus yang aneh-aneh tadi. Bahwa karamah Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Umar berbicara di mimbar di Jumat di Madinah, suaranya terdengar oleh kaum muslimin yang sedang jihad di Irak sana. Ada. Apalagi ada seorang sahabat yang kudanya berlari di atas air. Tapi sekali doa gitu. Tapi Abu Bakar apa? Utsman apa? Apakah sahabat tadi lebih mulia dari Abu Bakar, dari Utsman? Enggak. Gitu. Artinya karamah-karamah itu kadang diberikan oleh Allah, kadang tidak. Bukan berarti yang diberi karamah lebih mulia dari yang tidak diberi karamah, enggak. Ya Abu Bakar kan jelas lebih mulia dari Umar. Gitu ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan ada ucapan-ucapan yang istilahnya di
berubah seperti yang terjadi di YouTube dulu. Amin diganti apa? Ya, tidak amin itu. Dia tunjuk satu lalu itu tahu lalu dua. Tiga itu kan terjadi sekarang ini. Apakah itu keluar dari sekadar dari tidak? Sholat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia nggak bilang amin. Amin. Kenapa dia bilang? Kan terjadi kan sekarang ini. Dan juga Maksudnya sholat sendiri? omongannya ngomong dia kan. Dua dalam hal itu satu, ya, musiknya dua, gitu. Itu dia ucapkan. Dalam ucapan itu keluar dari itu enggak dari hati dari. Dia nyuruh seperti itu, nyuruh jangan bilang amin gitu. Ini dosa besar. Ya dia melawan Allah dan Rasulnya dong. Masuk gimana? Apa maksudnya? Merusak syariat dong. Ya? Wah, ini luar biasa. Oh, kampanye. Sama Prabowo, sehingga dia nggak mau bilang amin, kalau amin seperti itu. Jadi umur kan gitu, Ustaz. Jadi kalau Ada di muslim segila itu memang ada. Ada pelamunan aja, saya kira nggak ada. Saya kira, yang ngomong itu katanya ada. katanya. Bukan di YouTube itu ada yang lagi jamaah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maknya di maja terus ada videonya, nggak ada kan? Cuman cerita si fulan ini aja ada. Ya kita nggak wajib percaya sama dia, nggak usah percaya aja dah. Kan jadi fitnah kaum muslimin ya. Yang kedua yang itu nggak tahu kurang ada yang cerita kayak gitu. Oh yang cerita, ya kalau dia cuman bohong berarti dia dosa bohong. Kalau dia cuman bohong ya, saya kira bohong ya. Saya kira nggak ada muslim segila itu ya. Gila sekali ini ya. Cuman gara-gara itu kemudian tidak mengucapkan amin. Sudah itu udah ribuan tahun seperti itu. Ini nggak waras. Saya kira nggak ada. Insya Allah nggak ada. Ya. Inilah. Lagi kan dia ngomong meyakinkan orang, kalau dia yang ngomong. Iya, kan kita nggak wajib percaya sama dia. Kita nggak percaya sama omongan dia kan kita nggak dosa, ya kan? Saya ucapan yang bersangkutan yang mengucapkan itu berapa kali keluar dari berapa kali? Bisa ya, itu ucapan yang sangat batil itu ya. Bisa. Allahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat di kuburan. Kalau misalnya sholat jenazah itu orang minta dia ketika mayat sudah dikuburkan dia sholat. Oh ya, ya. Itu perkecualian ya, boleh. Kenapa? Karena dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi pagi-pagi kira-kira waktu duha, Nabi tidak melihat wanita yang biasa membersihkan masjid. Nabi bertanya, kemana wanita itu? Dijawab oleh para sahabat, tadi malam meninggal. Nabi agak kecewa, kok aku tidak dikasih tahu. Lalu Nabi bertanya, mana kuburannya? Setelah ditunjukkan kuburannya di sini, di atas kuburan itu beliau berdiri, kemudian mengangkat tangannya, takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian takbir ya. Takbir tidak harus mengangkat tangan ya. Kemudian sholat dan seterusnya, sholawat, kemudian doa, kemudian salam, sholat mayat. Kenapa? Karena jelas di situ tidak ada sujud, tidak ada ruku. Maka untuk sholat mayat boleh di atas kuburan. Di luar itu tentu tidak boleh. Wallahu a'lam.
ini gitu. Nah, seperti itu jadi juga apa karena Nabi memang dari Allah diberikan sebagai syariat supaya sholat di kuburan boleh gitu untuk sholat nggak ada apa jadi gitu biasa. Jelas seluruh kejadian di zaman Nabi adalah ada hikmahnya. Tapi kan kehendak Nabi tidak sama dengan kehendak Allah. Maunya Nabi yang menyolati, tapi Allah telah atur. Sengaja Nabi nggak tahu, akhirnya begini-begini. Dan itu kan bukan maunya Nabi. Seperti Nabi lupa sholat asar tapi cuma 2 rakaat salam padahal tidak kosong. Apakah disengaja oleh beliau supaya jadikan pelajaran? Tentu tidak. Memang beliau betul-betul lupa. Allah yang bikin beliau lupa. Adakah hikmahnya? Pasti ada. Itu. Jadi bukan maunya Nabi, Allah yang ngatur. Tentu beliau tidak mau lupa, dan nggak boleh dong pura-pura lupa. Biar nanti ada pelajarannya. Ya cukup bagi beliau. Seandainya memang beliau tidak lupa, ya. Jika nanti ada di antara kalian yang lupa sholat mestinya 4 kok 2, maka caranya begini-begini, kan mudah diterangkan. Tapi Allah menghendaki beliau sendiri yang lupa, dan dengan lupa itu akhirnya ada pelajaran. Wallahu a'lam. Termasuk Nabi kesiangan waktu bangun subuh, ya, sepulang perang itu beliau bangun, dan para sahabat juga semuanya kesiangan. Matahari sudah terbit, sudah lumayan tinggi. Nah, ini pelajaran juga buat kita semua, bahwa ketika kita tertinggal sholat karena ketiduran, maka sholatlah ketika bangun. Ya, bukan udah habis waktunya nggak sah, nggak usah sholat atau qadha atau apa, enggak. Sholatlah ketika terbangun, sholatlah ketika ingat, apabila kita kelupaan. Wallahu a'lam. Siangan berapa? Ya enggak ya, namanya kesiangan itu ya sekali-sekali. Artinya memang dia sudah merencanakan. Apalagi hari ini kan ada alarm. Ya. Kalau setiap hari ya bukan kesiangan ya. Artinya memang kebiasaan dia. Kebiasaan dia, bukan kesiangan. Kan ada orang yang biasa bangun jam 6, setengah 7, dia bilang nggak kesiangan. Kesiangan itu jam setengah 9. Emang dia bangunnya jam segitu. Seperti orang-orang kafir kan? Orang-orang kafir bangun jam 7, jam setengah 7 biasa. Nggak kesiangan. Kesiangan itu ya jam 9 misalnya. Gitu ya. Kalau kita kaum muslimin bangun jam 6, setengah 6 ya kesiangan. Ya kan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca hadis yang mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan sesuatu akan diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Yang saya tanyakan adalah itu dosa yang seperti apa dan waktunya, ada jangka waktunya atau tidak, yang lalu berapa, kapan dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang disebut oleh Nabi 1 tahun, iya kan? Yang puasa Arafah dan puasa Muharram itu ada 2 hadis kan? Diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka tiap tahun kita puasa Arafah, puasa Muharram juga, 10 Muharram, Asyura, setahun. Ya. Dosa seperti apa? Wallahu a'lam. Kan Nabi tidak jelaskan. Sebagian ulama mengatakan dosa kecil. Tapi ini pendapat ya, bisa benar bisa salah. Karena Allah Maha Pengampun. Bahkan tanpa taubat, tanpa sholat, tanpa ini, tanpa itu, Allah mengampuni dosa besar. Mungkinkah? Mungkin. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Kalau Allah mengampuni harus pakai taubat, harus pakai sholat, ya bukan Maha Pengampun.
berapa yang akan diampuni oleh Allah terserah Allah. Sebaliknya, dosanya nggak seberapa, dia tetap sholat, tetap saum, tapi Allah nggak ampuni, bisa kan? Bisa. Artinya tetap di neraka dulu. Itu. Allahu Akbar. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.